mahasiswa dari Fakultas Kesehatan, Program S1 Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama sel eukariotik beserta fungsinya. Yuk disimak videonya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan alat dan bahan untuk menggambar sel eukariotik sebelum menjelaskan bagian-bagian sel eukariotik beserta fungsinya. Yang pertama ada buku gambar, penggaris, pensil, penghapus, pensil warna dan spidol warna, dan juga buku contohan sel eukariotik. Ini adalah sebuah gambar sel eukariotik beserta organ-organnya dan fungsinya. Yang pertama itu ada membran sel atau membran inti sel yang berfungsi sebagai lapisan pelindung inti sel yang bersifat selektif, dan membran inti sel ini juga berfungsi sebagai pemisahan inti sel dari sitoplasma. Dan nukleus merupakan inti sel tempat terdapatnya kromosom yang tersusun dari materi genetik DNA, dan inti sel ini merupakan pusat aktivitas sel atau dapat disebut sebagai otak dari keseluruhan sel yang berfungsi mengatur kerja dari semua organisme sel dan juga mengandung informasi genetik yang akan diturunkan ke generasi setelahnya. Ribosom. Ribosom merupakan organisme yang berfungsi sebagai sintesis protein. Ada dua macam ribosom, yaitu ribosom yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ribosom yang berada di dalam sitoplasma. Ribosom pada retikulum endoplasma sendiri berfungsi untuk menghasilkan enzim penguraian untuk dikirim keluar sel, dan sedangkan ribosom pada sitoplasma berfungsi untuk mensintesis protein untuk sel tersebut. Retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma ini ada dua. Yang pertama itu ada retikulum endoplasma kasar sendiri yang berfungsi sebagai tempat melekatnya ribosom dan juga membantu proses sintesis protein di dalamnya. Sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mencernakan karbohidrat, mensintesis lemak, dan menetralkan racun. Lisosom adalah organisme yang berbentuk bulatan, kantung membran, dan dihasilkan oleh badan Golgi. Lisosom berfungsi sebagai sistem pencernaan untuk sel. Selain itu, lisosom mengandung enzim hidrolitik untuk membuang mitokondria yang rusak. Mitokondria yang berbentuk lapisan atau membran yang meliuk-liuk dan berdempetan juga berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Sentriol. Sentriol adalah berbagai organel yang berfungsi untuk pembelahan sel. Pada sel membelah, sentriol bereplikasi dan menghasilkan benang-benang spindle untuk melekatkan kromosom. Membran plasma memiliki beberapa fungsi lain, yang diantaranya melindungi sel agar isi sel tidak keluar, menjadi tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi, penerima reseptor atau rangsangan dari luar. Aparatus Golgi atau badan Golgi yang berfungsi sebagai ekresi sel dan dapat ditemukan di semua sel eukariotik. Terdapat fungsi ekresi dan fungsi badan Golgi atau aparatus Golgi membentuk vesikula, kantong atau ekresi membentuk membran plasma dan membentuk lisosom serta memproses protein.
Cairan padat yang ada di dalam inti sel nukleus mengandung serat kromatin dan fungsinya membentuk kromosom dan gen. Dan nukleus, yaitu daerah yang terdapat di dalam inti sel nukleus yang bertanggung jawab pada pembentukan protein menggunakan RNA, asam ribonukleat. Fungsinya bertanggung jawab dan pembentukan protein. Yang terakhir, membran plasma. Membran plasma memiliki beberapa fungsi lain yang diantaranya melindungi sel agar isi sel tidak keluar, menjadi tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi, penerima reseptor atau rangsangan dari luar.